selalu bahagia, selalu harmonis, selalu romantis bersama pasangan Anda. Dan tentunya dapat dipuaskan dan dapat memuaskan pasangan kita ya. Sehingga selalu tumbuh cinta di hati Anda berdua. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya aktivitas kita di atas ranjang ini mempengaruhi pada keharmonisan rumah tangga. Bukan hanya saja masalah finansial ya, tetapi aktivitas ini juga sangat berpengaruh besar ya. Istri saya sering keputihan. Apa mau dicukur bulunya atau enggak demi kesehatan organ itunya ya? Ini Bapak ya, saya tanggapi mohon maaf ya. Bener atau enggak ya korelasi antara keputihan istri Anda dengan bulu kemaluan atau rambut kemaluan? Gini loh Bapak ya, teman-teman semua ya, terutama para istri ya, para wanita. Sebetulnya keluar cairan putih dari farji kita itu adalah suatu hal yang normal ya, selama tidak menimbulkan gatal, tidak menimbulkan bau ya, itu sangat normal. Namun ketika warnanya itu berubah menjadi kehijauan ya, lalu bikin gatal dan bikin rasa nggak nyaman, bikin kita pucat ya, lalu bau juga sampai suami komplain gitu ya. Nah ini yang dapat menimbulkan masalah, dan tentu juga suami pasti nggak akan suka. Ada suami yang nggak ngomong tapi dia kecewa gitu ya, karena mau ngomong takut istrinya tersinggung ya. Maka kita para perempuan harus paham juga mengenai hal ini. Nah apa korelasinya sih keputihan sama nggak dicukur ya? Jadi keputihan itu timbul karena kekurang menjaga kebersihan wanita dalam menjaga itunya ya, farjinya ya. Bisa juga dari hormon, dari pikiran juga ya, jadi nggak selalu itu ya. Lalu dari makanan juga. Sampai saat ini kalau saya lagi capek, lagi banyak pikiran, banyak wirawiri, banyak kerjaan sana sini ya, biasanya saya pun sama keputihan, tapi nggak menimbulkan gatal, bau dan lain sebagainya ya. Dan biasanya hanya 1-2 hari sembuh sendiri ya, dengan saya banyak minum air putih aja dan nggak pakai apa-apa, Masya Allah, Alhamdulillah. Pembersihan area farji itu harus diperhatikan ya. Jangan cuma skincarean muka aja sama badan aja ya, tapi itu pun penting dijaga. Ini aset kita ya, agar suami kita bahagia. Nabi menganjurkan ya mencukur bulu kemaluan untuk laki ya, dan mencabut bulu kemaluan bagi perempuan. Tapi kalau nggak kuat sakitnya dicukur aja ya, dan tidak melebihi 40 hari ya, atau 40 malam ya. Nah bayangkan teman-teman kalau nggak dicukur, berantakan ya, gondrong ya. Udah gitu kalau farja perempuan itu kan ada lipatan ya, kanan kiri. Bayangin kalau nggak dibersihin, terus udah gitu ketutup mulu sama sidi, itu akan menjadi lembab dan itu akan jadi sarang bakteri. Nah itu bisa menyebabkan keputihan. Maka dijaga baik-baik ya. Minimal itu 40 hari sekali tadi ya dicukur ya. Atau kalau saya ya biasanya setelah saya datang siklus bulanan, setelah selesai sambil mandi wajib itu, setelah mandi wajib lalu saya mulai mencukur, dan tidak habis ya, tidak habis, mesti sangat sedikit, karena kalau benar-benar habis itu nanti gatal dan akan tumbuh lentingan-lentingan kayak gitu ya. Kalau si bulunya itu tidak terlalu lebat atau nggak gondrong, itu pembersihannya akan lebih mudah, sebab pada lipatan-lipatannya itu ada kayak putih-putih gitu. Nah itu dibersihin, boleh pakai kapas ya, dibersihin si putih-putihnya itu. Dan saya melakukan itu setiap kali mandi ya, dan Masya Allah suami saya bilang nggak ada bau-bau ya. Pernah suatu waktu ya suami saya bilang farjinya wangi ya, padahal saya nggak pakai apa-apa ya. Buat teman-teman seperjuangan ya, para istri, nggak usah pakai sabun-sabun pembersih khusus kewanitaan, itu nggak penting banget ya. Saya juga nggak pakai kok. Cukup pakai air mengalir ya, air yang bersih itu udah cukup. Dan setelah buang air kecil itu harus dilap, entah itu pakai tisu, entah itu pakai handuk ya. Pokoknya setelah buang air kecil dilap, lalu baru pakai sidik ya. Bila masih saja
keputihan ya, silahkan berkonsultasi ke dokter ahli, dokter kandungan ya, dia dicek ya, atau bahkan si cairannya itu dicek ke lab ya, ke laboratorium. Nah, untuk treatment di rumah ya, supaya Anda para wanita tidak keputihan ya, atau sedikit mengurangi ya, mudah-mudahan mengurangi lalu nanti jadi benar-benar sembuh. Ini gampang banget ya. Ramuannya hanya 3 ya, bahannya hanya 3. Yang pertama adalah 3 tangkai ya, atau 3 lembar daun pepaya muda, lalu 10 akar 10 biji ya, 10 batang akar alang-alang, dan 5 gram pulau sari ya. Nanti si bahan-bahannya ini digodok ya, direbus teman-teman dengan 2 gelas air ya, pakai api kecil ya, pakai api kecil. Tapi setelah mendidih ya, setelah mendidih lalu kecilin api, biarkan sampai airnya menyusut hingga setengahnya ya, pokoknya sisa 1 gelas. Lalu silahkan teman-teman minum airnya ya, lakukan setiap hari ya, boleh sampai keputihan Anda benar-benar sembuh ya. Kalau bisa ya, dan usahakan harus bisa ya, ini demi kesehatan Anda. Pada saat merebus apapun itu ya, untuk jamu-jamuan itu usahakan pancinya itu dari keramik atau dari kaca atau dari tanah liat ya, nggak mahal kok ya. Intinya adalah jaga kebersihan, dan para suami juga kalau memang istrinya ada sesuatu, bicarakan baik-baik ya, jangan ngomong kasar, jangan bikin down istri ya, tapi bilang baik-baik ya. Misalkan agak bau gitu ya, atau jangan deh, kayaknya ya mendingan gak usah diomongin kalau istri Andanya takut tersinggung ya. Langsung Anda belikan ramuan, banyak kok. Saya pernah konsumsi ramuan Madura ya, dan memang saya dikasih sama suami saya ramuan Madura itu bentuknya pil ya, pil lunak ya, dan itu diminum setiap hari, dan Masya Allah kayaknya lebih bersih, lebih kesat aja ya. Dan jangan lupa banyak minum ya, minimal 1,5 liter per hari, tahu lebih bagus lagi 2 liter. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.